Ini baru Mazmur yang ketiga. Kita sudah melihat Mazmur 1, Mazmur 2, sekarang Mazmur 3. Mazmur 1 masih ingat tema utamanya adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan, aturan Tuhan, desain Tuhan yang harus menjadi sentral dalam kehidupan seseorang. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian kita sudah lihat Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 kita melihat temanya adalah pemerintahan Tuhan dan nubuat tentang bagaimana Yesus Kristus akan memerintah di atas bumi ini setelah ia mengalahkan semua bangsa-bangsa yang memberontak terhadap dia. Nah, sekarang di pasal 3 ini kita untuk pertama kalinya bertemu dengan Mazmur kesusahan. Mazmur kesusahan. Jadi ada cukup banyak Mazmur seperti ini. Mazmur-mazmur di mana baik itu Daud maupun pemazmur lainnya, mungkin itu anak-anak Korah, mungkin itu Asaf, ya, banyak yang berada dalam suatu kesulitan dan mereka berseru kepada Tuhan dan mereka berdoa kepada Tuhan, ya, dan Tuhan menjawabnya. Dan pasal 3 ini juga adalah kali pertama kata Mazmur muncul di dalam kitab ini. Kata Mazmur, katakan Mazmur Daud katanya di situ. Ini juga adalah Mazmur pertama yang memberikan judul kepadanya, dan kita akan lihat itu nanti. Judul ini diinspirasikan oleh Tuhan juga. Judul ini memberitahu kita latar belakang dari penulisan Mazmur ini. Dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan ini adalah Mazmur pertama juga yang menggunakan kata Sela. Tadi ada 3 kali kata Sela muncul di dalam Mazmur ini. Dan ternyata kata Sela ini memang cukup eksklusif di Mazmur. Di luar Mazmur hanya muncul di satu kitab yang lain, itu pun di Habakuk, ya, Habakuk pasal 3. Tetapi selebihnya kata Sela hanya muncul di kitab Mazmur dan cukup banyak. Arti dari Sela sendiri banyak diperdebatkan. Ada yang menganggapnya sebagai suatu tanda berhenti sejenak. Ada yang menganggapnya sebagai suatu notasi musik, ya, notasi musik untuk misalnya crescendo atau forte semacam begitu, di mana kata Sela di sini para penyanyi harus menyanyi dengan kuat atau lain sebagainya. Tetapi nanti kita akan melihat kata Sela ini jelas seringkali memberikan pembagian-pembagian yang natural atau alami kepada Mazmur kita. Bahkan nanti kita akan melihat poin-poin khotbah kita bisa terbagi secara manis dengan kata Sela ini juga, gitu ya. Dan Mazmur pasal 3 ini, ya, Mazmur kesusahan yang pertama. Ada banyak Mazmur seperti ini, dikatakan. Ini adalah salah satu alasan mengapa kitab Mazmur disenangi oleh begitu banyak orang. Ya, begitu banyak orang. Salah satunya adalah karena memang ada banyak Mazmur kesusahan ini. Karena ternyata hidup manusia itu penuh dengan kesusahan. Hidup manusia penuh dengan kesusahan, dan oleh karena itu membaca kitab Mazmur sangat beresonansi dengan kita, terutama yang semakin dewasa. Terus terang saya setelah makin dewasa juga makin menyukai kitab Mazmur. Waktu saya masih muda, saya diselamatkan kira-kira umur 13 tahun. Saya sering baca Alkitab, setahun sekali, ya, setahun, kadang-kadang ada yang setahun 2 kali. Kitab Mazmur waktu saya masih muda bukan salah satu kitab favorit saya. Ya, saya lebih suka kitab-kitab yang ada cerita-ceritanya. Ya, misalnya ya kitab-kitab sejarah, karena ada cerita-cerita seru di situ. Ada cerita pahlawan, cerita perang dan sebagainya. Sedang kitab Mazmur itu seperti apa ya? Cuman ini aja, cuman kayak ngomong-ngomong gitu aja gitu. Waktu saya masih kecil rasanya tidak terlalu seru kitab Mazmur itu. Ya, tetapi setelah saya semakin dewasa, mendapatkan kitab Mazmur ini sangat mendalam. Ya. Bahkan bisa dibaca berulang-ulang. Kalau kita baca Daud lawan Goliat, kita baca 1 kali, 2 kali, lama-lama kayaknya udah tahu ceritanya. Gitu. Tapi kalau kitab Mazmur, ya, kita baca berulang-ulang, ada sesuatu yang baru, karena Anda tahu bahwa banyak di dalam kitab Mazmur, ya seperti kalau Mazmur ini dia ada kasih tahu latar belakangnya. Oh, ini waktu Daud lari dari Absalom. Tapi ada banyak kitab Mazmur yang tidak ada latar belakangnya. Kita tidak tahu situasi apa yang dihadapi si pemazmur. Sehingga itu bisa beraplikasi kepada kita. Ya, apapun situasi kita, apapun yang kita hadapi, dia beraplikasi. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana kata-katanya cocok dengan berbagai situasi kita. Bahkan selama pandemi,
Ya, seperti tadi dikatakan pemimpin nyanyi, ya, dia ada kesaksiannya di pandemi bagaimana dan sebagainya. Saya rasa pandemi mestinya menjadi peluang bagi kita semua untuk makin dekat kepada Tuhan. Ya, saya pribadi merasakan juga. Dan salah satu hal yang saya sangat senang adalah selama pandemi saya membaca kitab Mazmur banyak kali, dan makin mengapresiasi isinya. Kadang-kadang ini juga bedanya antara anak kecil dengan orang dewasa. Ya. Anak kecil belum mengalami sebanyak itu kesusahan. Ya. Kadang-kadang yang dianggap anak kecil kesusahan, kalau udah dewasa kita anggap itu belum susah sebenarnya. Ya, padahal mungkin waktu kecil kita anggap itu kesusahan. Ya. Waktu kecil kita anggap ada pelajaran yang susah, wah itu kesusahan. Ya. Ada ujian di sekolah, itu kesusahan dan sebagainya. Mungkin kalau kita sudah dewasa kita pikir, oh itu sebenarnya itu malah kesenangan sebenarnya. Itu malah masa-masa tidak ada beban sebenarnya, gitu ya. Itu malah masa-masa ya itu belum ada apa-apanya, belum ada tanggungan, gitu ya. Dan ya, ketika kita benar-benar sudah dewasa, jadi banyak anak kecil berpikir, wah, andai nanti saya sudah jadi dewasa, enak. Banyak anak kecil berpikir begitu, wah, papa mama saya enak, dia bisa lakukan apa saja gitu. Sedangkan saya diatur-atur, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dia belum tahu. Kalau sudah dewasa, bukan lagi diatur tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak punya uang ini, tidak punya uang itu, ya tidak boleh juga, saudara. Ya. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Jadi kesusahannya lebih real sebenarnya. Kesusahannya lebih real dan oleh karena itu semakin seorang dewasa, dia mendapatkan kitab Mazmur semakin indah, semakin indah karena saya jadi ingat Tabita punya moto ya, karena saya sering menguburkan orang dan lain sebagainya, sering ketemu Tabita, dia punya moto apa? Sobat di kala duka katanya. Sobat di kala duka. Jadi saya bilang kitab Mazmur ini adalah manual di kala kesusahan. Manual di kala kesusahan, dan itu yang akan menjadi judul khotbah saya pada hari ini, manual di kala kesusahan. Mazmur pasal 3 kita akan lihat di sini, kita belajar dari apa yang Daud alami yang ternyata akan sangat beraplikasi kepada kita. Coba kita lihat apa saja yang dialami oleh Daud dan bagaimana itu menjadi pelajaran bagi kita. Ada 3 poin hari ini, 3K yang dialami oleh Daud. Ya. Yang pertama adalah kita lihat kesusahan Daud. Kesusahan Daud. Daud mengalami kesusahan. Itu kita baca dari ayat 2 dan 3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi ada beberapa poin yang kita dapatkan di sini. Bagaimana Daud mewakili semua manusia sebenarnya berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Betapa banyak lawanku. Ya, kita akan lihat nanti situasi Daud, mungkin sedikit berbeda dengan situasi kita. Daud lawannya adalah waktu itu Absalom, karena konteksnya adalah dia lari dari Absalom. Dan Anda tahu apa yang Absalom lakukan? Absalom itu anak Daud. Absalom itu anak Daud, dan dia memberontak melawan bapaknya sendiri. Bahkan bukan hanya sekedar memberontak, dia mau membunuh bapaknya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya anak Anda mau membunuh kamu. Jadi ini bukan sekedar kurang ajar, anaknya kurang ajar, bukan sekedar anaknya tidak memenuhi harapan orang tuanya, gitu kan? Waduh, saya besarin kamu jadi apa gitu, jadi berandalan gitu. Bukan cuma itu. Ini anaknya aktif mau membunuh dia. Daud adalah raja, Absalom menggalang pemberontakan, mengumpulkan tentara, maju ke Yerusalem dengan tentara yang jauh lebih banyak daripada Daud untuk menurunkan Daud dan membunuh bapaknya sendiri untuk menjadi raja. Anda bisa bayangkan ya, apa yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Dan kemudian karena Daud tahu bahwa anaknya datang, dia sudah dengar kabar, dia terpaksa memutuskan untuk meninggalkan istana. Dia terpaksa memutuskan untuk lari dari Yerusalem. Ya, dengan segelintir keluarganya, dengan orang-orang yang masih setia kepada dia, beberapa pasukan, dia pergi dari Yerusalem dengan keadaan tergopoh-gopoh. Dan sementara Israel, ya waktu itu sudah puluhan tahun di bawah Daud, banyak di antara mereka tidak ngerti apa-apa, yang mereka hanya tahu, oh ada raja baru, dan Daud merasa sepertinya semua orang menentang dia. Semua orang menentang dia. Ya, betapa banyak lawanku, ya Tuhan. Betapa banyak lawanku.
Bukan hanya Absalom. Kita baca juga, kalau Anda lupa, Anda baca di 2 Samuel lagi ceritanya. Ahitofel yang tadinya adalah penasihat Daud yang paling dia percaya, sahabat dia, bahkan di Mazmur lain Daud ada berkata, sahabatku yang makan roti denganku telah mengkhianati aku, dan itu menjadi tipologi dari Tuhan Yesus dengan Yudas Iskariot juga bahkan. Jadi penasihat terdekat dia mengkhianati dia, memihak kepada Absalom. Sedangkan orang-orang yang setia tidak berapa banyak. Ada Yoab, oke. Yoab masih setia sama Daud. Kita baca ada Benaya dan sebagainya. Dan mungkin Daud teringat bahwa di antara pahlawan-pahlawan dia ada satu yang sudah tidak ada lagi. Semua pahlawan, kalau Anda baca Daud punya pahlawan, ada 3 kepala pasukan, ada 30 pahlawan. Semuanya ada di situ kecuali satu. Siapa? Uria. Uria tidak ada di situ. Kenapa Uria tidak ada di situ? Ya udah Daud bunuh sendiri, saudara. Gitu ya. Jadi benar yang tadi dikatakan oleh Pak Junaidi, ya kadang-kadang ada kesusahan yang kita buat sendiri, ada kesusahan yang datang karena situasi, ada kesusahan yang datang karena kita buat sendiri. Dan sebenarnya pemberontakan Absalom dan segala kesusahan yang Daud alami ini ada andilnya kesalahan Daud sendiri juga, ada andilnya. Ya. Di mana dia berzina dengan Batsheba, dia membunuh Uria, dan ternyata Batsheba itu cucunya Ahitofel juga. Sehingga Ahitofel mungkin karena itu dia memberontak. Ya. Dan Tuhan berkata, karena engkau melakukan ini, aku akan mengizinkan keluargamu kacau balau. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, jadi betapa banyak lawanku, Daud berkata. Ya. Sekali lagi, mungkin situasi kita hari ini tidak persis sama dengan Daud. Kita bukan raja, kita bukan menghadapi pemberontakan, tapi kita bisa berkata, ya saya rasa setiap manusia bisa berkata, Tuhan, aku menghadapi berbagai masalah. Dan kadang-kadang ada suatu pepatah bahwa masalah itu tidak pernah datang sendirian. Kalau datang biasa berdua, bertiga, kadang-kadang berempat. Maksudnya orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Gitu ya. Jarang-jarang kalau kabar buruk itu satu gitu ya. Biasanya habis ada satu, ada satu lagi gitu kabar buruknya, gitu kan. Ada masalah lagi yang muncul berentetan. Dan ya kita bisa memahami sedikit apa yang Daud rasakan. Ya, Tuhan, kita bisa berseru, Tuhan, ya, kenapa masalah ada begitu banyak? Kenapa ada begitu banyak persoalan, ya, finansial, kesehatan, ya, mungkin masalah relationship, hubungan, ya, mungkin masalah banyak lagi yang lain, ya, yang aku hadapi di sini. Dan tetapi yang lebih bahaya adalah yang di ayat 3. Jadi ada ayat 2, tapi ada ayat 3. Di 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi semua masalah yang dihadapi ini, yang paling berbahaya dari semua itu adalah ketika semua masalah itu membuat seseorang menjadi terputus pengharapannya pada Tuhan, menjadi terputus persekutuannya dengan Tuhan, menjadi goyah iman dia kepada Tuhan. Itu yang paling bahaya. Kesusahan dengan sendirinya tidak berbahaya. Pencobaan dengan sendirinya sebenarnya adalah hal yang manusiawi. Selama kita hidup di dunia jatuh dalam dosa ini, kita pasti mengalami kesusahan. Tetapi yang paling berbahaya dari kesusahan adalah ketika kita membiarkan kesusahan-kesusahan itu. Entah itu lewat pemikiran kita sendiri, entah itu lewat orang lain yang berdesas-desus di sekeliling kita, entah itu melalui pengaruh buruk dan lain sebagainya. Seperti Daud, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kata pertolongan di sini dari kata Yeshua, jadi artinya bisa diterjemahkan juga keselamatan. Baginya tidak ada keselamatan dari Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang sangat buruk ketika masalah kita membuat kita lupa akan keselamatan kita. Tidak ada keselamatan, tidak ada darah Yesus yang menebus kita.
Tidak ada pekerjaan Yesus yang telah menanggung kita, tidak ada kepastian masuk surga. Oh, betapa bahayanya kalau kesusahan-kesusahan kita membuat kita melupakan itu. Membuat kita menjauh dari jangkar jiwa kita. Ini adalah bahaya yang paling parah. Pada waktu waktu kita melewati pandemi, sekali lagi pandemi menjadi contoh yang sangat baik, ya. Dan puji syukur ada orang-orang yang menulis, ya, dan karena di media itu begitu banyak, pokoknya Anda harus takut. Anda harus takut. Wah, Anda bisa mati dan sebagainya. Saya ada membaca katanya ada dokter perempuan katanya, ya, yang ngomong sama suaminya, aduh sayang, ya, lebih baik kamu sekarang cukur jenggot kamu, dia cukur brewok kamu, supaya nanti kalau kamu tiba-tiba harus diintubasi katanya, ya, harus di ventilator, diintubasi, ada brewok itu bikin lebih susah katanya. Padahal kemungkinan kanker, tapi udah mikirnya sejauh itu gitu, ya. Mikirnya sejauh itu, jadi ada suatu suasana ketakutan, ya. Suasana bikin orang mencekam gitu kan. Ya, ini kapan saja kamu bisa mati, kapan saja kamu bisa mati. Ini pokoknya. Dan tetapi puji syukur ada orang-orang yang mengingatkan, ya, bahwa bagi orang percaya tidak ada yang perlu ditakutkan selain rasa takut itu sendiri. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada keputusasaan itu. Daripada rasa tidak secure, tidak aman itu yang mestinya kita miliki di dalam Yesus Kristus, bahwa di dalam Tuhan aku aman apapun yang terjadi. Di dalam Tuhan aku nyaman apapun yang terjadi, nyamanlah jiwaku. Tetapi ketika kita membiarkan segala sesuatu di sekeliling kita menggoyang kita, bisa begini loh, bisa begini loh, bisa begini loh, dan itu membuat kita terhuyung-huyung. Secara rohani kita menjadi bimbang dan kacau, sehingga kita penuh dengan ketakutan, dan kita membiarkan seperti musuh-musuh Daud berkata, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tidak ada Yesus Kristus menolong dia. Tidak ada segala macam yang lain. Saudara kasih Tuhan, ini adalah bahaya yang terbesar dari segala kesusahan yang kita hadapi sebenarnya. Bukan kesusahan itu sendiri, tetapi bagaimana kesusahan itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang paling bahaya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita melihat K yang kedua. Jadi kita sudah melihat tadi kesusahan Daud. Kesusahan Daud. Tetapi puji syukur tidak sampai di sana. Setelah Daud tarik nafas, ya mungkin dia nyanyi, ya, wah tarik nafas, Selah, gitu, Selah. Bukan Marcella, ya, Selah. Jadi stop sebentar. Apalagi berikutnya, ini bait 1 baru saya, bait 1. Itu seperti ada lagu kita di himne kita itu, yang awalnya sedih itu gimana tuh? Dalam kubur sepi, itu kan? Tuhanku Yesus. Tapi nanti ada ayat keduanya semangat gitu. Yang kedua adalah keyakinan Daud. Keyakinan Daud. Jadi sesudah ada kesusahan Daud, ada keyakinan Daud, itu dari ayat 4 dan ayat yang kelima. Dia tidak membiarkan musuh-musuhnya mempengaruhi dia. Dia tidak membiarkan pencobaan-pencobaan itu mengerdilkan iman dia. Tapi dia berkata, dia punya keyakinan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara kasih Tuhan, sungguh indah.
Sungguh inilah salah satu alasan mengapa kitab Mazmur adalah kitab yang begitu indah. Karena ada ayat-ayat seperti ini. Ada ayat-ayat seperti ini, ada banyak ayat seperti ini. Yang perlu kita resapi lagi dan lagi dan lagi. Ada keyakinan Daud di sini. Keyakinan Daud ini bisa saya bagi menjadi 3 hal. Pertama, dia yakin akan pribadi Allah. Daud memanggil Tuhan dengan namanya, nama perjanjiannya. Tetapi engkau Yehova, katanya di situ. Tetapi engkau Yehova, dia memiliki keyakinan akan pribadi Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Waktu Sanherib, ini beberapa ratus setelah Daud, waktu Sanherib mengirim pasukan yang begitu banyak untuk mengepung Yerusalem, saking banyaknya pasukan mengepung Yerusalem itu, sampai-sampai dia berani untuk menyombongkan diri. Dia berkata kepada penduduk Yerusalem, kepada Hizkia, kamu ini nggak bisa lawan saya. Kalau kamu bisa kasih orangnya yang bisa mengendarai kuda, saya kasih kamu 1000 kuda. Itu namanya pengejekan, saudara kasih Tuhan. Itu bagaikan ada negara serang negara lain, dibilang, kalau kamu punya supir tanknya, saya donasi 1000 tank untuk lawan saya, gitu. Tank supirnya aja kamu nggak punya. Gitu. Gimana caranya kamu mau ini? Saya masih ingat waktu Rusia serang Ukraina, kan negara-negara Barat pengen donasi itu, tapi nggak bisa juga rupanya. Jadi akhirnya waktu itu bilang, ya udahlah itu Polandia itu donasilah mig kamu yang sisa itu. Kenapa nggak dinonasi? Kan Amerika kan punya F-14, F-15, F-16, kenapa nggak dinonasi aja? Rupanya pilot Ukraina juga nggak bisa pakai, saudara. Ini mereka kalau mau didonasi pun harus didonasi pesawat Rusia juga, mig. Dia nggak bisa pakai. Jadi Sanherib bilang, Hizkia, kamu ini mau lawan saya. Saya berani kasih kamu 1000 kuda kalau kamu punya pengendaranya. Gitu. Bagaimana kamu mau lawan saya? Jangan kamu berkata, saya mau percaya kepada Tuhan. Di mana para Allah negeri lain? Sanherib bilang, saya tahu nih, orang Yahudi ini kan maunya bilang, kami percaya Yehova, Di mana para Allah negeri-negeri lain yang sudah aku hancurkan? Dan saudara kasih Tuhan, apa yang Hizkia lakukan? Hizkia membawa surat yang ditulis Sanherib itu, dia bawa ke dalam bait suci dan dia telentangkan di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan Yehova, sudahkah engkau dengar kata-kata hinaan yang diucapkan oleh Sanherib melawan engkau? Dan Hizkia mengakui benar bahwa Raja Asyur telah memusnahkan semua negeri sekeliling dan telah menghancurkan Allah-Allah mereka. Karena mereka bukan Allah. Tetapi engkau adalah Tuhan yang Allah yang sejati. Ini adalah keyakinan Hizkia akan pribadi Yehova. Seperti Daud. Oh, saudara kasih Tuhan. Selama pandemi ada banyak orang berseru-seru kepada Allah-Allah mereka. Dan ternyata terbukti sepertinya pandeminya tidak pandang bulu. Gitu. Ada banyak orang beragama kena juga tumbang. Bahkan ada banyak dalam tanda kutip pendeta-pendeta kena juga tumbang. Sehingga para pendeta yang tadinya senang mengutip Mazmur 91, 1000 di sebelah kananku, 10.000 sebelah kiriku, aku tidak kena. Ya. Masih ingat waktu pertama ada flu katanya flu Wuhan ini, waktu masih 2020, masih Januari sampai Maret. Jadi coronavirusnya belum masuk Indonesia, jadi kita baru cuma dengar beritanya. Pertama di Cina, lalu udah masuk negara mana, lalu banyak pendeta mulai mengutip kan, Mazmur 91, siapakah yang tinggal di bawah tempat persembunyian Tuhan, sekalipun penyakit sampar ini aku tidak kena, 1000 di sebelah kiriku, 10.000 di sebelah kananku, aku tidak kena.
Totonya pendeta-pendetanya mati juga, saudara. Mulai panik. Wah, mulai panik. Ternyata tidak bisa melindungi. Mazmur 91 nggak melindungi. Ya kalau Mazmur 91 jadikan jimat, ya nggak melindungi, saudara. Tetapi apakah itu berarti kita lalu berhenti? Jadi berarti enggak. Ini adalah urusan iman masing-masing kita dengan Tuhan. Ini adalah masalah keyakinan masing-masing pribadi kita dengan Tuhan kita. Ini adalah masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu orang lain itu dia punya hubungan real atau tidak dengan Tuhan. Saya tidak tahu itu. Si A, si B, si C, katanya dia pakai nama Tuhan, apakah dia benar kenal Tuhan atau tidak? Mana saya tahu. Tapi yang penting saya punya iman pribadi kepada Tuhan. Keyakinan akan pribadi Tuhan. 2, keyakinan akan kemampuan Tuhan. Kemampuan Tuhan. Coba kita lihat di ayat 4. Engkaulah adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud tahu siapa Tuhan, Daud tahu apa yang Tuhan mampu lakukan. Daud tahu itu. Dan dia yakin bahwa kalau Tuhan di pihak dia, tidak ada yang bisa melawan dia. Tidak ada badai, tidak ada apapun. Dan yang ketiga, Daud memiliki keyakinan akan perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan, itu ada di ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Walaupun Tuhan adalah penguasa seluruh alam semesta, dan dia mengurus setiap bintang yang jumlahnya tidak terhitung itu, yang lebih banyak daripada pasir di laut, Tuhan mengurus semuanya. Alkitab berkata Tuhan memanggil semua bintang keluar dengan namanya masing-masing. Walaupun Tuhan memberi makan setiap binatang di padang, katanya, semua burung di udara aku yang beri makan, Tuhan bilang. Namun ternyata Tuhan kita begitu luar biasa, sehingga dia tidak, karena semua itu terlalu sibuk untuk memperhatikan kita. Ini yang luar biasanya Tuhan. Dan inilah mengapa siapapun yang berdoa kepada orang lain selain Tuhan, itu menuhankan dia. Kadang-kadang ada orang berdoa sama Maria, tapi dia bilang, oh enggak, saya enggak menuhankan Maria, saya hanya berdoa kepada Maria, tapi saya enggak anggap Maria Tuhan. Sudah enggak sama Tuhan. Kalau kamu berdoa kepada seseorang, bagi orang yang sudah mati, ya, bukan Anda datang ke orang yang masih hidup, gitu, minta sesuatu, tapi orang yang sudah mati, apalagi berjuta-juta orang berdoa sama dia, itu sudah menuhankan dia. Karena hanya Tuhan yang mampu dengan kemahatauannya, di mana dia mengurus semua alam semesta, tapi dia peduli dan dia bisa tahu kepada tiap-tiap doa kita. Kita tidak perlu takut bahwa bandwidth Tuhan terlalu sedikit. Kadang-kadang kalau di Grafe internet agak pelan, saya mulai berpikir-pikir, jangan-jangan lagi banyak yang download apa ini, gitu. Celengak-celinguk juga, mahasiswa lagi. Kadang-kadang saya lihat ada mahasiswa yang di sini nih, agak gelap itu kan. Saya nggak tahu juga lagi nelpon siapa atau jangan-jangan lagi download apa, gitu. Ini kok internet Grafe agak pelan sedikit. Jangan-jangan ada yang download apa, gitu. Karena bandwidth kita terbatas. Anda nggak perlu takut ketika berdoa sama Tuhan, bandwidthnya terbatas. Uploadnya lambat. Tuhan, gawat Tuhan, sebentar lagi aku celaka Tuhan. Loading, gitu kan. Ya. Loading, waduh, belum bisa ngantri ini. Bandwidth sama Tuhan terbatas gitu, nggak ada. Puji syukur nggak ada seperti itu. Sehingga Daud bisa dengan yakin kata, aku berseru dan engkau mendengarkan. Walaupun mungkin pada saat yang sama, entah berapa banyak orang berseru kepada Tuhan. Kita tidak perlu ragu bahwa Tuhan peduli. Tuhan sedang mendengarkan. Tuhan sedang mencamkan kata-kata kita. Karena dia punya kepedulian itu kepada kita.
Itu adalah K yang kedua, saudara, keyakinan Daud. K yang pertama adalah kesusahan Daud, K yang kedua adalah keyakinan Daud. Dan kita masuk ke K yang ketiga, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dan ini berbicara mengenai kemenangan Daud. Kemenangan Daud. Walaupun dia dirundung kesusahan, begitu banyak lawannya katanya. Bahkan dia sebutkan di sini 10.000, ayat yang ke-7. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang. Namun, karena dia yakin kepada Tuhan, dan dia menaruh keyakinannya kepada Tuhan, dia mendapatkan kemenangan. Dia mendapatkan kemenangan. Kemenangannya saya bagi menjadi 2. Ayat 6 sampai ayat 7, ini kemenangan yang krusial, yang pertama. Kemudian ayat 8 sampai ayat 9 adalah kemenangan yang kedua. Apa kemenangan yang pertama? Kemenangan yang pertama ayat 6 sampai ayat 7. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Apa kemenangan pertama Daud? Kemenangan pertama Daud adalah ketika dia dalam kesusahan yang boleh dibilang kesusahan paling berat dalam hidupnya, dia tidak kehilangan damai sejahteranya. Dia tidak kehilangan keyakinannya kepada Tuhan, dia tidak kehilangan perspektifnya, dia tidak kehilangan damai shalomnya dia. Hingga kita membaca bagaimana dia membaringkan diri, dia tidur, dia bangun. Saya jadi teringat satu orang lagi yang tidur lalu bangun, itu Petrus. Pada malam sebelum dia mau dibunuh oleh Herodes. Herodes saking takutnya, karena rupanya rasul-rasul ini punya track record melebihi Houdini, gitu ya. Bisa kabur tiba-tiba, gitu, menghilang. Sehingga Herodes bilang, ini harus penjagaannya spesial. Sehingga Petrus itu tidur aja nggak dibiarin sendiri. 2 prajurit di sampingnya, dirantai sama prajurit. 2 lagi di luar, ada 4 regu katanya. Besok dia akan mati, akan dipenggal. Yakobus sudah duluan. Mungkin Petrus bertanya-tanya, Tuhan tidak bebaskan Yakobus, berarti ya mungkin besok saya juga mati. Tuhan tidak lepaskan Yakobus, mungkin besok saya akan mati. Tapi apa yang kita baca? Dia tidur. Saking tidurnya, malaikat datang, dia belum sadar. Malaikat tepuk dia, baru dia bangun. Wih, ya. Dia bangun, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Dia tidur. Ya. Daud, dia tidur, dia bangun. Ya. Kita dari sini kita tahu bahwa Mazmur ini ditulis pagi hari. Ada komentator-komentator yang kasih judul Mazmur pagi hari di sini. Dan kita bisa membayangkan Daud yang lari dari Yerusalem, terbirit-birit, menyeberangi sungai Yordan. Kalau Anda baca ceritanya lumayan seru. Mereka menunggu berita di situ. Sampai ada 2 pengintai, anaknya Zadok dan sebagainya yang kasih kabar dan diburu-buru oleh orangnya Absalom. Mereka sembunyi di sumur segala macam. Ceritanya lumayan seru. Mereka bawa kabar ke Daud, ya, hati-hati, nggak boleh stop di sini karena ini lanjut lagi dan sebagainya. Dan Anda bisa membayangkan betapa mereka harus lari dan sebagainya. Tapi pada satu pagi hari, ya, mungkin Yoab lagi jalan-jalan, ya. Yoab lagi datang ke Daud, ya. Mungkin dia mau melihat tuannya Daud ini lagi gimana, ya, apalagi stres dan sebagainya. Tapi dia lihat Daud senyum-senyum sendiri, gitu mungkin. Ya. Dan Yoab datang, ini raja saya ini senyum-senyum apa karena dia dapat berita ada bantuan dari mana atau ada strategi apa. Dan mungkin Yoab akan kaget ketika dia sampai ke Daud. Daud bilang, Yoab, saya barusan tulis lagu baru. Yoab bilang, Tuanku Raja, ini bukan saatnya tulis lagu kayaknya. Ini saatnya kita lagi mau menghadapi Absalom ini. Tapi Daud pagi-pagi malah menulis lagu. Tapi Daud berkata tidak, ini lagu ini penting. Lagu ini penting. Dan nanti saya akan suruh orang Israel nyanyi lagu ini. Karena lagu ini menggambarkan kondisi kita sekarang. Dan menggambarkan pertolongan Tuhan yang akan datang.
Dan Daud tidak kehilangan damai sejahtera dia. Dan ini adalah kemenangan pertama. Makanya tadi kita awal katakan, ya, sebenarnya yang paling berbahaya dari suatu kesusahan bukan kesusahannya itu sendiri. Yang paling berbahaya dari suatu kesusahan adalah kalau kesusahan itu merusak hubungan kita, merusak damai kita, merusak keyakinan kita kepada Tuhan. Ya. Itu yang paling berbahaya dari segala kesusahan. Tentu kita lanjut lagi kemenangan yang kedua. Kemenangan yang kedua ada di ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Daud adalah seorang nabi dan di sini dia sudah dengan yakin menuliskan bahwa Tuhan memukul semua musuhnya, dan memang itu terjadi. Absalom akhirnya dengan seluruh pasukannya datang, terjadi peperangan dengan orang-orang Daud dan Absalom kalah. Bahkan kematian Absalom lumayan mengenaskan kalau Anda membaca ceritanya. Rambutnya panjang sekali, ini salah satu kebanggaan dia. Rupanya Absalom itu pria yang super ganteng, jadi sangat bangga dengan kegantengannya. Rambutnya katanya dipelihara luar biasa, lebih dari perempuan mungkin. Tapi yang menjadi kebanggaan dia itu akhirnya malah dia lagi lari, rambutnya nyangkut di pohon. Saya nggak tahu pohon apa gitu ya. Dan dia tergantung katanya. Dia tergantung di atas langit dan bumi, tergantung di atas pohon dengan rambutnya. Semua prajurit lain nggak ada yang berani. Yoab berani. Dia menentang titah raja. Dia datang, dia bawa 10 orang hambanya, mereka pukulin Absalom dan dia tikam Absalom sampai mati sambil Absalom nggak bisa ngapa-ngapain. Tergantung di atas pohon itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin Yoab itu marah sekali dengan Absalom. Karena yang bawa balik Absalom itu Yoab. Tadinya Absalom kan habis dia membunuh Amnon, sempat dibuang. Dia bujuk-bujuk Yoab, dia tipu Yoab untuk bawa dia pulang. Dan Yoab malah marah sekali dengan Absalom. Sehingga walaupun Daud sudah bilang, kalau kamu ketemu Absalom, ampuni dia, jangan bunuh dia. Tapi Yoab tidak menerima itu, dan dia membunuh Absalom. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Dengan keyakinan yang sama kita bisa berkata bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita dari kesusahan kita masing-masing. Mungkin tidak dengan cara yang kita persis mau. Daud tidak mau Absalom mati, tapi Tuhan punya cara. Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Dan kadang-kadang mungkin kita bilang, oh Tuhan, aku tidak suka dengan cara Tuhan, tapi cara Tuhan terbaik. Dan bagi orang yang percaya, itu adalah terbaik. Kadang-kadang cara Tuhan adalah bahkan melalui kematian. Karena bagi orang Kristen, kematian bukan pasti kekalahan. Kematian seringkali adalah kemenangan. Kematian adalah keuntungan bahkan. Ada martir-martir yang telah akan dihukum mati, tapi mereka tidak melihat kematian sebagai kekalahan. Baptist history, sejarah baptis sangat menginspirasikan. Ada yang bahkan pergi ke kematiannya, katanya, bagaikan seorang mempelai perempuan pergi ke hari pengantinnya. Kenapa? Katanya, hari ini saya bertemu dengan Tuhan Yesus, mempelai sorgawi saya. Wow. Jadi kita berkata, kadang-kadang solusi Tuhan tidak sama dengan solusi kita memang. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita di dalam segala kesusahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Terima kasih untuk janji-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, kami tahu sama di dunia ini banyak yang kami hadapi Tuhan. Banyak kesusahan silih berganti datang karena kami hidup di dunia yang tidak sempurna. Namun di dalam semuanya itu, bantu kami supaya kami tetap yakin akan Kau, tetap dalam hubungan yang erat, dekat, akrab dengan Kau. Dan damai sejahtera daripada Engkau menguasai kami.
Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin.